Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Polapo, NIM G301-21007, Prodi Kimia, kelas MKDUI atau 9. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sel sebagai dasar kehidupan. Mata kuliah Biologi Dasar. Sel sebagai dasar kehidupan. Teori sel menurut Theodor Schwann pada tahun 1810 sampai 1883. Sel adalah bagian dari organisme. Semua organisme tersusun atas satu atau lebih sel. Sel dalam bahasa Latin yaitu sella, berarti ruangan kecil, yang ditemukan oleh Ruber-Hoch. Pengamatan terhadap sayatan gabus, yaitu terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan, yaitu protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel, yaitu sitoplasma, dan inti sel nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yaitu tidak dapat dibagi-bagi. Sel secara struktural merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunan. Sel berdasarkan keadaannya inti ada dua, yaitu sel prokariot adalah sel yang intinya tidak memiliki membran. Materi ini terbesar dalam sitoplasma, yang termasuk dalam kelompoknya adalah bakteri dan alga biru. Kedua, sel eukarion adalah sel yang intinya memiliki membran. Materi ini dibatasi oleh satu sistem membran terpisah dari sitoplasma, yang termaksud dalam kelompoknya adalah semua makhluk hidup kecuali bakteri dan alga biru. Struktur sel prokariotik lebih sederhana dibandingkan struktur sel eukariotik, akan tetapi sel prokariotik mempunyai ribosom yang sangat banyak. Bagian-bagian sel yang pertama yaitu dinding sel yang berfungsi untuk menyokong tumbuhan yang tidak berkayu. Kedua, membran plasma yang berfungsi sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Ketiga, mitokondria, tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Keempat, lisosom. Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi. Kelima, badan Golgi yang memiliki fungsi membentuk kantung untuk sekresi dan membentuk membran plasma. Keenam, retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma bervariasi tergantung pada jenisnya, yaitu RE kasar yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein, RE halus yang berfungsi dalam beberapa proses metabolisme. Ketujuh, nukleus atau inti sel yang memiliki fungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekskresi gen. Kedelapan, sentriol atau sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya setiap sentriol ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Kesembilan, vakuola yang memiliki fungsi memelihara rangkaian osmotik sel, penyimpanan hasil sintetis berupa glikogen, fenol, dan lain-lain, mengadakan sirkulasi zat dalam sel. Ke-10, plastida terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini mengandung pigmen atau pemberi warna pada tumbuhan. Ke-11, peroksisom merupakan organel yang mengandung enzim katalase dan oksidase. Ke-12, glioksisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang terdapat pada sel tumbuhan. Baiklah, itu penjelasan saya mengenai sel sebagai dasar kehidupan. Sekian dan terima kasih.